Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to Podsling kesayangan kita semua ya. Episode ke-4 seperti itu ya. Dengan saya host terkici dan terkeren sejagat raya mungkin. Oke. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Salman Al-Farizi ya. Si paling kece ya. Siap Kak, kece. siap menemani kalian beberapa menit ke depan ya dengan topik yang bikin kalian itu penasaran gitu teman-teman. Spesial buat warga BKI. Oke. Nah, tapi ya biar podcast kali ini tambah asik ya dan nggak ngebosenin, tentu saja aku itu nggak sendirian gitu teman-teman. Nah, Siapa nih? aku itu ditemenin dua orang ya, dua narasumber yang sangat cantik ya. Siapa lagi kalau bukan kalian berdua ini. Oke, si paling cantik kita ya. Oke. Karena kita sendiri ya berdua di sini, Iya. dia cowok. Iya, kan kita cuman. Iya, jadi kita yang paling cantik ya. Oke. Teman-teman, dua mahasiswa ini ya, itu sangat keren banget loh. Bisa menghadirkan beberapa informasi, beberapa pesan-pesan buat kita semua. Khususnya untuk warga BKI. Ya, oke. Boleh diceritakan sedikit tentang Kak Manda mungkin? Oke, sebelumnya halo semuanya, aku Manda. Jadi di sini aku udah ada di semester 5 Prodi Bimbingan dan Konseling Islam di UINHAS Jember. Aku asalnya di Jember sih, jadi nggak jauh-jauh amat dari rumah kalau kuliah gitu. Oke. Selanjutnya Oke, dari saya karena saya perantau ya, tadi dari Kamanda deket ya. Asli, asli. Nah, di sini saya dari Probolinggo. Nama saya Jazila Makia. Kemarin sudah sempat berjumpa dengan saya dan kemarin posisinya saya selaku host ya, sekarang jadi narasumber. Wah, keren sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak ke teman-teman semua yang sudah menonton dan tetap stay tune di channel kita. Terima kasih banyak dan udah dari saya mungkin itu ya, karena kemarin kita sudah kenalan ya teman-teman. oh, jadi kemarin Kak Jazil menjadi host. Iya, kemarin kita sudah kenalan pastinya dong. Mungkin sudah akrab lah ya dengan sahabat-sahabat online tersebut. Ya, boleh bisa dijadikan, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Kita akrab gitu ya. Ngomong-ngomong nih, teman-teman ya, dua narasumber ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi ya di Prodi Bimbingan Konseling Islam. Boleh tepuk tangan dulu ya. Oke, di sini ada Kak Jazil dan Kak Manda. Ya. Sudah ceria banget ya wajahnya. Oh, pasti dong. Kayaknya sehat bugar. mungkin Semangat wajahnya. sih, Iya, Sangat semangat ya. sih. Sangat Iya, semangat. Oh iya Kak, ini sempat nanya ya terkait tentang tema Podsling kali ini ya, tentang pikiran menghasilkan aku, menampilkan identitas baru tanpa self critic and overthinking. Oke. Mungkin temanya sangat menarik ya. Menarik sekali. Menarik sekali. Mungkin bisa kita bahas atau bisa kita jelaskan ya dengan dua narasumber ini. Aku mau tanya sih ya tentang apa itu aku dan pikiran. Oke, langsung saja ya. Jadi teman-teman, aku itu adalah label diri ataupun citra ataupun personifikasi yang ditampilkan oleh individu. Nah, kemudian yang kedua ini ada pembahasan lain tentang pikiran. Jadi pikiran itu adalah kesadaran fisik yang menghasilkan identitas. Jadi kita anggap aja pikiran itu adalah alat untuk menghasilkan identitas diri. Oke, Oke. iya. Iya. Karena pengaruh banget pikiran Benar. itu membentuk karakter gitu Iya, ya. benar. Jadi keduanya itu juga sangat berkaitan tentunya. Oke. Tapi kan di sini juga ada sepitas kata self critic and overthinking ya. Mungkin bisa dijelaskan ya apa yang dimaksud self critic itu? Oke. Jadi self kritik itu adalah hal yang kayaknya udah sering kita jumpai ya, apalagi di Gen Z gini ya. Dan juga pastinya kalangan mahasiswa. Iya, dong. benar. Jadi self kritik itu biasanya banyak terjadi di remaja-remaja atau dewasa Iya, awal benar, gitu. benar sekali. Jadi self kritik itu bakalan kejadian ke individu kalau misalnya individu itu misalnya nih lagi ada di fase yang paling bawah, lagi down tuh ya. Nah, jadi ketika individu itu lagi down, itu bakalan menciptakan pikiran-pikiran yang ngehakimin dirinya sendiri, menjudge diri sendiri. Jadi bakalan berpikir kalau wah, aku nggak bisa apa-apa, kok aku gagal sih. Bakalan menilai kalau dirinya tuh buruk gitu.
Jadi itulah self kritik gitu. Dan itu banyak sekali dampak negatifnya ya, karena kemarin sempat viral berita-berita mahasiswa yang melakukan bunuh diri Oke, gitu ya. oke. Bunuh diri itu merupakan topik yang trending sekali, yang menjadi salah satu berita yang booming di TikTok, di media sosial lainnya. Oleh karena itu mungkin dengan adanya self kritik ini kita bahaya sekali dampaknya gitu. Bisa belajar dari situ tentunya ya. Iya, bisa. Oke. Dari hubungan aku dan pikiran dan self kritik, hubungannya itu seperti apa sih? Oke, jadi aku dan pikiran itu sangat berhubungan ya tentunya. Ketika aku itu bakalan apa yang dihasilkan oleh aku itu tentunya berkaitan dengan pikiran. Jadi ketika kita berpikiran yang negatif-negatif, itu bakalan menampilkan yang negatif pula. Nah, penampilan negatif itu tentunya menciptakan yang namanya self kritik gitu, dan juga ada yang namanya overthinking gitu. Begitupun sebaliknya, kalau kita misalnya sedang berpikiran yang positif-positif, itu bakalan berakibat juga positif terhadap diri kita, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain seperti itu. Jadi semuanya tergantung dengan pikiran kita Benar. ya, karena diri kita ini sebenarnya dikendalikan oleh pikiran kita Pikiran. sendiri. Benar. Ya, itu bisa disepakatkan mungkin ya. Ya bisa. Mungkin kalau bahasa Gen Z sekarang itu self kritik dan aku dan pikiran itu namanya insecure. Jadi, Oh, iya, Insecure. benar. Boleh. itu setuju biasanya ya kita kan juga manusiawi ya. Pernah merasakan seperti itu ya. Itu apa sih kok bisa muncul kayak gitu, Mbak? Gitu. Biasanya itu bisa dari lingkungan, tapi tentunya dari pikirannya sendiri ya. Jadi ketika kita melihat lingkungan kita itu biasanya, misalkan nih ya ada yang lebih wah dari kita, Oke. lebih ada di kelas yang tinggi dari kita, Oke. kita bakalan merasa insecure, bakalan merasa kalau wah kok aku nggak bisa, dan itu nantinya bakal menyalahkan diri kita. Nah, timbullah self kritik. Dan ketika kita udah self kritik, udah cenderung menghakimi diri sendiri, itu bakal timbul yang namanya overthinking. Iya. Nah, dan biasanya nih ya rata-rata orang yang sering mengalami yang namanya insecure itu pasti deh dia masih belum mengetahui jati dirinya dan potensinya tentunya. Karena pasti akan selalu membandingkan potensi dia dengan orang lain begitu. Benar. Padahal setiap bakat seseorang itu punya masing-masing Iya, kan gitu. beda gitu ya. Mungkin kita masih belum tahu ya apa sih bakatku, Betul apa sih sekali, potensiku, betul. kayak gitu Iya. ya biasanya. Masih banyak orang-orang yang belum kenal dengan dirinya sendiri, akan tetapi mereka berusaha untuk mengenali orang lain gitu. Kan kebalik gitu ya. Makanya perlu banget untuk mengenal diri sendiri. Iya, benar. Oke, mungkin teman-teman bisa dipahami ya tentang aku dan pikiran dan self kritik. Oke, kan kita tadi membahas tentang self kritik dan pikiran. Pasti dong ada solusinya gitu. Bagaimana sih cara mengatasi self kritik and overthinking ya melalui self compassion? Oke, Bagaimana? tadi kita sudah kenalan nih ya dengan yang namanya self kritik dan juga overthinking tadi. Nah, setiap ada permasalahan pastinya dong ada solusi gitu. Nah, Oke. di sini kita menghadirkan yang namanya self compassion. Teman-teman mungkin yang masih asing ya di telinga kita, yang istilah self compassion ini bisa dikatakan kayak self love gitu. Nah, tapi di self compassion ini lebih kayak berbaik hati kepada diri kita sendiri tanpa terlena dengan apapun yang terjadi. Kadang gini ya, orang-orang itu membahasakan aku nih self love gitu. Tapi dia santai sehingga dia tuh terjebak di zona nyaman gitu. Nah, dengan terjebaknya dia di zona nyaman tersebut akan mengakibatkan potensi-potensi yang dia miliki itu tidak akan berkembang gitu. Akan tetapi dengan hadirnya self compassion ini dia bisa mampu memunculkan potensi, berbaik hati dan juga memahami apa sih yang sebenarnya aku miliki gitu. Jadi nggak melulu memikirkan hal-hal yang negatif tentang dirinya, sesuatu yang kurang di dalam dirinya, tapi dia juga paham serta menerima apa yang menjadi kekurangan dan juga kelebihannya. Itu sih. Oke, mungkin kalau generasi kita ya Gen Z, zaman kita itu banyak ya yang beredar tentang bunuh diri, Oke, tentang ya ketidakpuasan. booming sekali ya di Ketidakpuasan. Lambe Turah gitu ya. Iya. Baru kemarin sih berita-beritanya banyak banget Pengikut ya. Lambe Turah juga? Enggak sih. Enggak juga, dari host Lambe Turah udah tahu? Oh, ikut lah. Pasti Pasti ya, karena mengikuti, itu mengikuti. sangat viral banget lah. Benar. Itu kritik-kritikan cacian itu ada di sini. Iya benar. Oke, Mbak. Kalau dari kita sendiri ya, kita itu tidak bisa
memunculkan self love atau self compassion, karena ada hubungan dengan kayak bahasanya ya pacaran, Mbak. Itu kan juga bisa menghambat self love atau self compassion kayak gitu. Iya, mengubah jati diri gitu ya. Itu gimana sih cara mengatasinya kayak gitu? Oke, dari Kak Manda dulu mungkin. Iya. Biasanya kalau orang lagi pacaran tuh kan ya, biasanya kan cinta ya. Ada yang namanya cinta mati gitu ya. Banyak tuntutan Iya benar. gitu ya. Bahkan kadang tuh kalau pacaran lebih mementingkan pasangannya Betul dibanding dirinya sekali, sendiri. setuju. Iya. Nah makanya di sini tuh pikiran rasional tuh sangat dibutuhkan. Jadi ketika walaupun kita pacaran, walaupun kita sangat menyukai pasangannya kita harus tetap bisa berpikir secara rasional seperti itu supaya kita nggak kejebak dengan kayak mungkin nanti misalnya pasangan kita minta apa kita harus menurutinya. Kita jangan sampai seperti itu gitu. Oke, kalau dari Kak Zul sendiri bagaimana? Iya, saya setuju banget dari penyampaian Kak Manda tadi. Dan selain itu di sini saya juga mementingkan yang namanya mengenali diri sendiri gitu. Kita harus tahu dengan apa yang harus kita miliki dan kita pegang gitu. Ya intinya kita harus memiliki prinsip gitu ya. Sebagai wanita dan juga mungkin dari pria tidak harus selalu melulu menuntut wanita. Begitu pula dengan sebaliknya, wanita tidak perlu melulu menuntut seorang pria gitu. Karena kita memiliki kehidupan masing-masing walaupun kita berpasangan gitu ya. Tapi maraknya kayak gitu ya. Iya, Kalau iya, sekarang tuh maraknya kayak sekali. gitu. Menghambat sendiri. Iya, bahkan ada yang kayak apalagi kalau udah putus cinta gitu ya. Aduh, parah sih. Iya. Udah saking cintanya terus tiba-tiba patah hati sampai bisa-bisa bunuh diri. Iya, gitu nah kan. itu udah banyak sekali ya. Iya, Selain dari mahasiswa-mahasiswa tadi juga dari putus cinta itu tadi. Iya, benar. Itu bisa muncul insecure. Apa aku nggak cantik dah? Apa aku Nah, nggak ganteng? iya. Kayak gitu biasanya kan ya. Iya. Jadi tadi menimbulkan self kritik dan juga overthinking tadi gitu. Nah, oleh karena itu pentingnya nih yang namanya self compassion, kita harus sadar dengan apa yang kita miliki, harus juga memiliki prinsip gitu. Sangat penting sih itu. Apalagi seorang wanita ya. Iya, betul. Mungkin kalau seorang pria, ini tidak kita kesetaraan saja. Tapi kalau wanita biasanya tuh terlalu over, Mbak. Gitu kan memang kayak gitu. Iya. Iya kan gini kan istilahnya kalau pria tuh pakai logis. Kalau Kita wanita lebih ke perasaan hurt gitu ya. Sepakat nggak teman-teman? Sepakat. Ya, mungkin teman-teman lain yang laki-laki ini gini mungkin ya. Tidak sepakat. Ya, itu memang faktanya kayak gitu, faktanya gitu. Jadi mungkin dari tekanan-tekanan yang diberikan oleh pasangan sehingga mengakibatkan jati diri kita tuh hilang gitu. Misal nih kayak sayang kamu harus seperti ini gitu. Waduh. Padahal kita nggak mau kayak gitu, tapi kita mau nggak mau harus menuruti apa kata pasangan kita. Nah itu kan sudah menghapus Hilang jati diri sudah. kita gitu. Ya, mungkin yang di balik layar ini ya ketawa-ketawa terus mungkin ya. Gitu. Karena mungkin pengalaman semua bagi yang pacaran ya. Kalau yang jomblo mah nggak diajak dulu. Oke. Tapi sih kalau bisa ya tidak ya. Kalau Tidak, bisa tidak. Soalnya kita win gitu ya. Win. Ada i-nya ya. Ada i-nya, Ada i-nya, Islam. Islam. Mungkin bisa dikolaborasikan atau solusinya bisa dikomunikasikan gitu mungkin ya. Jadi agar tidak ada kejadian overthinking, self kritik dan lain sebagainya antara pasangan gitu ya. Mungkin bisa dikomunikasikan baik-baik. Bener. Misalkan nih, sayang aku gak mau kayak gitu karena aku maunya seperti ini gitu. Jadi di antara dua orang ini memiliki pemahamannya masing-masing gitu. Oke ya. Dengan solusi yang selanjutnya, bagaimana cara menampilkan identitas baru tanpa self critic and overthinking gitu. Menampilkan identitas baru. Bagaimana sih cara menampilkannya? Tadi kalau misalkan nih kita sudah udah kehilangan jati diri kita. Nah, kemudian kita kayak orang asing gitu ya. Kita tidak mengenal diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan ke depannya? Harusnya kita itu memilih menjadi orang yang produktif gitu. Memperbanyak aktivitas atau kesibukan. Karena apa? Karena ketika orang yang sudah memiliki kesibukan dan juga tujuan itu biasanya sudah tidak memikirkan lagi apa sih yang namanya cinta itu sebenarnya nggak penting gitu. Jadi dengan adanya kesibukan, produktivitas, kreativitas, kemudian yang dikembangkan itu kan nantinya akan menghilangkan itu semua gitu. Oke, kan Anda sepakat? Sepakat banget karena kalau misalnya kita lagi insecure berat nih ya, terus kita punya kegiatan-kegiatan lain, itu nantinya kita pikirannya kan bakal teralihkan gitu kan. Jadi produktivitas itu sangat penting. Oke, ini saya sedikit cerita ya. Kemarin saya pernah nih, mungkin sama host pernah komunikasian Ini sebelumnya menarik, gitu ya. menarik. Saya pernah
ini putus cinta kemarin tuh, dan sempet sih saya tuh kayak overthinking banget, dan ya timbul yang namanya self kritik. Aku kenapa gitu? Apakah aku kurang berprestasi? Apakah aku kurang cantik? Apakah aku kurang menarik gitu? Jadi otomatis ya. Otomatis gitu. Nah, jadi apa yang saya lakukan waktu itu, saya mengikuti beberapa event. Ya tentunya dari kemarin kepanitiaan HMPS itu merupakan salah satu tempat untuk saya mengalihkan pikiran itu tadi. Jadi di sana ketika saya melakukan dan juga mencoba untuk membuka diri, ternyata banyak orang yang lebih sayang gitu. Banyak orang yang lebih menerima saya daripada dia gitu. Oke, di balik layar itu nangis loh. Semoga orang yang saya maksud tidak menonton ya. Iya. Teman-teman online semua jangan menangis lah, jangan menangis. Oke. Kita happy, kita bincang asik gitu Iya, ya. benar. Oke. Mungkin itu ya yang terakhir dari podcast kali ini ya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengar ya, banyak hal yang berkaitan tentang dengan pikiran aku gitu. Semoga ya obrolan kita kali ini bisa memberikan kalian itu informasi dan menambah semangat kalian untuk mengikuti kegiatan tanpa memikirkan orang lain. Harus percaya pada diri sendiri gitu ya. Iya, Bodoh amat mungkin itu lebih penting. harus meningkatkan kualitas diri sih. Iya, Oke. benar Personal sekali. branding ya. Ya benar, penting. Oke ya. Alhamdulillah tidak terasa ya, akhirnya sampailah kita di penghujung acara ya. Ini kayaknya asik banget deh ya. Iya, nggak kerasa ya kerasa maksudnya, banget. karena kita benar-benar santai gitu. Iya, Keren apalagi sih, keren. Kan tadi sudah dijelaskan hostnya itu Muhammad Samuel Afraji. Oke, host paling kece ya. Oke. Oke teman-teman ya. Oke, terima kasih ya untuk dua narasumber, untuk Kak Jazil dan Kak Manda. Terima kasih banget karena telah berkenan hadir di acara Bincang Asik bersama saya. Dan saya ucapkan terima kasih ya untuk sahabat konseling online ya yang sudah ikut berpartisipasi dan andil dalam acara konseling kali ini. Saya Muhammad Salman Afraji sebagai host pamit ya untuk undur diri. Tapi ada sepintas kata lagi. Passwordnya apa tadi? Like, comment, and subscribe. Kalau bisa juga di share teman-teman ya, Oke, karena harus tuh, wajib dong. kita menimba ilmu seperti ini tuh dapat pahala. Apalagi Iya. kita nge-share gitu ya, Iya, benar membagikan. sekali. Pahalanya tuh double. Kecipratan juga gak sih? Nice, sepakat. Oke teman-teman, sekian ya, terima kasih ya. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.